kelahiran yang di luar Vaskes dilaporkan oleh kepala desanya ya, bersama orang tuanya ya ke bisa ke Vaskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat sehingga bisa langsung dikeluarkan akte kelahirannya juga. Sama nanti surat edaran itu saya akan jadikan satu juga dengan data kematian. Jadi kalau ada kematian yang terdaftar, ada juga yang langsung dikubur kemudian nggak terdaftar. Kita perlu juga data kematian. Ada yang dilaporkan tidak. Nah, nanti saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan lah Pak Desa. Masih. Terima kasih. Ya, kalau ada ibu yang melahirkan anak-anak itu sekitar 4,8 juta setahun atau 13.000 per hari. Kartu akte kelahirannya termasuk kartu keluarganya dan kartu ibu anaknya bisa langsung keluar secara digital, bisa di print out, bisa juga dikirim. Itu aja. Jadi terima kasih Pak Luhut, ini Pak Luhut sama yang sudah menginisiasi ini, dan terima kasih Pak Tito yang sudah membuka kerjasama dengan Kementerian Kesehatan mengintegrasi data Dukcapil. Mungkin dari saya pengantar demikian. Pak Luhut mungkin ada tambahan. Ya, dari saya sudah saya jelaskan tadi, kerjasama ini kami mulai sebenarnya sejak COVID. Ya, sejak COVID dengan Pak Tito, dengan Pak Budi Sadikin. Jadi sekarang berkembang terus dan arahan Presiden ya kita harus memanfaatkan teknologi dan sekarang ya, dan ternyata setelah kita gunakan AI prosesnya jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat. Jadi saya sudah jelaskan tadi bulan Oktober tahun ini akan di roll out oleh Presiden. Sekarang tadi Pak Tito sudah beritahu ada di 243 kabupaten sambil berjalan untuk tadi piloting. Jadi sekarang dari 514 kabupaten. Jadi saya kira semua masih sesuai target dan saya mohon dorongan dari teman-teman media. Karena ini untuk kepentingan nasional kita, dan Presiden juga sudah merintahkan untuk kita gunakan digitalisasi yang disupport oleh AI. Saya kira itu aja. Pak Tito, silakan. Kelahiran yang di luar Vaskes dilaporkan oleh kepala desanya ya, bersama orang tuanya ya ke bisa ke Vaskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat sehingga bisa langsung dikeluarkan akte kelahirannya juga. Sama nanti surat edaran itu saya akan jadikan satu juga dengan data kematian. Jadi kalau ada kematian yang terdaftar, ada juga yang langsung dikubur kemudian nggak terdaftar. Kita perlu juga data kematian. Ada yang dilaporkan tidak. Nah, nanti saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan lah Pak Desa. Masih. Terima kasih. Platform yang penting, fondasi datanya adalah dari data Dukcapil. Karena di Dukcapil ini ada setiap hari masuk data dari Dukcapil seluruh Indonesia 514. Ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah pekerjaannya dan lain-lain, pindah alamat. Ya, jadi 290 juta lebih penduduk Indonesia sekarang itu 97,8% sudah terekam biometrik wajahnya, tangan fingerprint dan retina. Nah, data ini tentu dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintah. Kita sudah membuat kerjasama lebih kurang 7.000 lebih penjalin kerjasama memanfaatkan data ini, termasuk yang platform-platform online financing, perbankan dan lain semua untuk dunia komersial. Nah, khusus untuk pemerintah selain Kementerian Sosial, Bansos agar tepat sasaran, yang tadi perintah dari Bapak Presiden kepada Bapak Luhut, 243 daerah kita sedang bergerak. Nah, ini Pak Menteri Kesehatan, idenya kan banyak sekali beliau. Nah, bagaimana Pak Tito kalau kita bikin akte kelahirannya, sistem di Dukcapil yang punya data lengkap masyarakat Indonesia digabung dengan sistemnya beliau, data sehat, satu sehat, diintegrasikan supaya setiap anak yang lahir langsung diberikan akte kelahiran. Saya bilang sangat bisa sekali dan sangat mendukung sekali, dan itu akan satu mempermudah layanan publik masyarakat. Ya, masyarakat nggak harus sana kemari
untuk ngurus akte kelahiran. Yang kedua, tadi bisa memutus pungli-pungli, ya, karena biasanya kan akte kelahiran diurus nanti harus kesana kemari untuk percepat mungkin ada sesuatu. Ya ini sekarang enggak, begitu lahir kemudian langsung dikeluarkan akte kelahiran karena sistemnya udah connect, akte kelahiran keluar bisa langsung ke sarana kesehatan yang ada, puskesmas misalnya lahir atau rumah sakit, langsung diserahkan di situ, digitalnya bisa langsung di print out, dan kemudian bisa juga kalau orang tuanya punya email, dikirim lewat emailnya, atau kalau dia punya WhatsApp number, bisa dikirim ke WhatsApp orang tuanya. Tinggal dia bawa print sendiri, silahkan. Ini akan memutus dan cepat sekali. Makasih. Selama 5 bulan perangi Iran rupanya membuat stok alutsista Amerika Serikat merosot tajam. Militer Amerika dilaporkan telah menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Kesiapan tempur Amerika Serikat berada di ambang lampu kuning setelah dokumen internal Pentagon mengungkap stok rudal penangkis serangan udara Washington berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Selama perang berlanjut dengan Iran, militer Amerika menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD ya, serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Penyusutan drastis ini memicu kecemasan di kalangan penasihat senior militer Gedung Putih yang menilai ketipisan stok amunisi presisi tinggi dapat melumpuhkan daya tangkal Amerika di kawasan perbatasan. Peringatan darurat munisi ini ditambah ketakutan negara-negara sekutu Amerika di Teluk mengenai potensi serangan balasan Iran ke fasilitas energi mereka diduga memaksa Presiden Trump membatalkan serangan udara masif yang dijadwalkan akhir pekan lalu. Sementara itu, Trump mengklaim keputusan pembatalan rencana serangan besar-besaran ke Iran diambil usai menerima desakan langsung dari negara-negara sekutu Teluk serta pemerintah Iran. Mereka meminta Washington menahan diri untuk memberi ruang bagi proses diplomasi. But when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. Nah, ini menarik, pemirsa, saya dikenal sebagai pemasok senjata terbesar di dunia. Kini Amerika justru dihadapkan pada persoalan stok persenjataan yang menipis. Jika separuh inventaris rudal Patriot sudah terkuras dalam 5 bulan perang, apakah ini menandakan kekuatan militer makin terkikis? Bagaimana langkah Amerika selanjutnya dan perkembangan di Timur Tengah? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita di studio, analis strategis militer yang juga alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5, F-16, Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarkis Sasongkojati. Pak Sarkis, selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir di Sindo Prime. Pak Sarkis, sebenarnya apakah Amerika Serikat benar-benar kehabisan amunisinya, Pak? Ya, begitu. Jadi baik dari yang diberitakan oleh Washington Post atau New York Times atau Reuters atau yang lainnya, dan juga dari beberapa pengamat independen menemukan bahwa memang stok rudalnya tuh sudah menipis. Khususnya rudal menyerang dan bertahan. Untuk rudal menyerang, Joint Staff of Weaponnya, Joint Staff stand up missile itu sudah hampir separuhnya.